Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jennifer Tiara Ridwan dari kelas B. Izin mempresentasikan hubungan endorsement akun TikTok @dosen kecantikan dengan engagement para followers akun TikTok @dosen kecantikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh katadata.co.id pada tahun 2021, TikTok tercatat sebagai media sosial yang paling banyak diunduh dengan perolehan hasil sebanyak 656 juta kali unduhan. Popularitas ini didorong dengan situasi pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah dan mencari hiburan. Konten yang menarik adalah konten yang memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. Istilah attractiveness sendiri menggambarkan strategi yang digunakan untuk menarik perhatian orang dan membangkitkan minat mereka terhadap suatu barang atau jasa yang sedang dipromosikan. Tentu saja, seberapa menarik konten dalam sebuah media menjadi hal yang krusial. Informasi dan berita yang disajikan secara menarik dapat menjadi bahan yang menarik dari sebuah media. Akun @dosen kecantikan merupakan salah satu kreator TikTok ya dengan konten berisi edukasi mengenai produk-produk perawatan kulit. Tak jarang promosi atau endorsement yang dilakukan oleh akun tersebut menggabungkan cerita pengalaman pribadi dengan produk knowledge dari produk yang dipromosikan. Konsumen mendasarkan keputusan pembelian mereka pada keyakinan mereka pada vendor dan keinginan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perumusan masalah, apakah terhadap apakah terdapat hubungan antara endorsement akun TikTok @dosen kecantikan dengan engagement para followers akun TikTok tersebut? Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara endorsement akun TikTok @dosen kecantikan dengan engagement para followers dari akun TikTok tersebut. Manfaat teoritis, yang pertama, sebagai salah satu kajian ilmiah bagi penulis dan mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua, untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan oleh penulis selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, memperkaya khazanah keilmuan ilmu komunikasi, khususnya di bidang media baru. Kegunaan praktis diharapkan bahwa kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan membantu untuk studi masa depan oleh peneliti dan pihak lain yang menjadi referensi atau contoh bagi siswa. Endorsement. Endorsement memainkan peran penting dalam pemasaran. Menurut laporan, 28% dari anggaran pemasaran besar-besaran Nike dialokasikan kepada para atlet untuk mendapatkan dukungan mereka. Iklan dan kemasan untuk semuanya, mulai dari spray hingga serial menampilkan selebritas. Permintaan endorsement adalah strategi membangun merek yang penting. Endorsement berbayar atau tidak berbayar harus menjadi bagian dari bauran pemasaran setiap merek. Mengingat sifat sosial manusia, tidak mengherankan jika endorsement adalah alat pemasaran yang paling efektif. Saat memutuskan produk apa yang akan dibeli, organisasi mana yang akan disumbangkan, dan siapa yang akan dipilih, orang akan menjadi bimbingan dari teman, pakar, dan orang yang berpengaruh. Endorsement adalah bukti sosial bahwa sesuatu atau seseorang berguna. Social media engagement. Engagement atau keterlibatan di media sosial diukur dengan jumlah komentar, suka, dan bagikan. Indikator terpenting kesuksesan media sosial adalah audiens yang terlibat, bukan hanya audiens yang besar. Tiap platform sosial membutuhkan keterlibatan dan aktivitas untuk menciptakan pengalaman merek yang positif dan memupuk hubungan yang bermakna dengan pelanggan baru dan calon pelanggan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia sosial. Menggunakan metode kuantitatif, peneliti mengamati situasi atau peristiwa yang mempengaruhi orang.
Penelitian kuantitatif menghasilkan data objektif yang dapat disampaikan secara jelas melalui statistik dan angka. Hal ini dilakukan secara ilmiah sehingga penelitian dapat diulang oleh orang lain. Jenis penelitian. Penelitian ini terkategori dalam penelitian korelasional. Penelitian korelasional meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih. Peneliti menggunakan desain korelasional untuk menyelidiki keberadaan hubungan sebab akibat antara variabel untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan dan untuk mengidentifikasi variabel perancu potensial. Ada berbagai desain korelasional, tetapi semuanya melibatkan pengukuran variabel yang diminati dan memanfaatkan analisis statistik untuk menentukan kekuatan hubungan. Dalam beberapa kasus, peneliti juga dapat menggunakan statistik C kuadrat untuk menentukan apakah suatu hubungan signifikan secara statistik. Salah satu manfaat dari desain korelasional adalah dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai hubungan. Selain itu, karena tidak melibatkan manipulasi variabel apapun, ini merupakan rancangan penelitian dengan risiko rendah. Namun, karena studi korelasional tidak melibatkan manipulasi variabel, juga tidak sulit untuk menarik kesimpulan kausal darinya. Unit analisis. Unit khusus yang dapat diperkenalkan sebagai subjek penelitian berfungsi sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengikuti akun @dosenkecantikan di TikTok. Unit observasi. Dalam penelitian ini, suatu kelompok tertentu yang dapat disimpulkan sebagai objek penelitian berfungsi sebagai unit pengamatan. Subjek penelitian ini adalah pengikut akun TikTok @dosenkecantikan. Ukuran sampel, populasi, dan sampel. Ukuran sampel penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lopin. Rumus ini diambil karena perilaku populasi tidak diketahui secara pasti. Mengingat populasi penelitian ini melibatkan audiens digital, perilaku mereka tidak bisa ditentukan secara pasti seperti halnya eksperimen laboratorium. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengikut akun @dosenkecantikan, yakni sebesar 575.400. Angka ini diambil karena di aplikasi TikTok, jumlah follower yang ditampilkan adalah sebesar 575,4K. Dan karena tidak ditampilkan angka tepatnya, peneliti mengambil angka 575.400 follower. Dengan mempertimbangkan jumlah populasi di atas, maka untuk membulatkan angka sampel, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 400 responden. Hipotesis. H0, di mana H0 ini adalah tidak ada hubungan antara endorsement konten dengan engagement pengikut akun @dosen kecantikan. H1, ada hubungan antara endorsement konten dengan engagement pengikut akun @dosen kecantikan. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah voluntary sampling atau sampel respons sukarela. Sampel respons sukarela terdiri dari individu yang secara sukarela memberikan informasi mereka untuk dimasukkan ke dalam sampel. Individu yang merespons secara sukarela cenderung memiliki pendapat yang lebih kuat, positif ataupun negatif, daripada populasi lainnya. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang terlalu besar dan anonimitas warganet. Kita tidak bisa benar-benar mengetahui siapa orang di balik handle pengguna TikTok. Sehingga penentuan sampel probabilitas akan memiliki kecenderungan bias yang tinggi. Lebih lagi, setiap orang bisa memiliki lebih dari satu akun TikTok, sehingga penentuan sampel probabilitas berpotensi melahirkan data ganda. Validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Untuk menguji validitas, peneliti menyelesaikan beberapa tahap atau langkah secara berurutan.
Yang pertama, mendefinisikan variabel. Langkah pertama, uji validitas melibatkan pendefinisian variabel atau konsep yang akan diukur. Definisi harus jelas, operasional, dan spesifik agar instrumen yang dibuat sesuai dengan variabel atau konsep yang diukur. Pengemban instrumen. Ini adalah tahap awal pemeriksaan validitas. Pada tahap ini, instrumen pengukuran yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dirancang atau dikembangkan. Instrumen yang dikembangkan harus memiliki variabel atau indikator yang dapat diamati dan diukur. Yang selanjutnya, keputusan ahli. Uji ahli adalah proses konsultatif yang melibatkan para ahli di bidang terkait untuk mendapatkan umpan balik tentang instrumen yang diproduksi. Pada tahap ini, instrumen yang dikembangkan akan dievaluasi oleh para ahli atau spesialis di bidang yang relevan dengan variabel yang akan diukur. Pakar akan memberikan pendapat, saran, dan masukan mengenai kepraktisan instrumen. Apakah mencakup aspek-aspek yang akan diukur dan apakah dapat dipahami dengan jelas. Selanjutnya, uji coba awal atau pilot test. Setelah instrumen dimodifikasi berdasarkan masukan ahli, maka akan dilakukan pretest terhadap sampel responden dan atau subjek yang mewakili populasi sasaran. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen dan memperbaiki instrumen yang kurang akurat atau sulit dipahami. Pada titik ini, peneliti akan mengevaluasi hasil pengukuran dan meninjau item yang dianggap tidak sesuai atau tidak jelas. Nah, selanjutnya analisis struktur. Tahap ini mengkaji hubungan antara alat ukur dengan variabel sasaran. Memanfaatkan metode statistik seperti analisis faktor atau uji autokorelasi, peneliti yang melakukan analisis konstruk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang ditentukan adalah konsisten. Yang selanjutnya, pengujian instrumen atau validitas. Pada tahap ini, peneliti akan menguji reliabilitas instrumen. Uji validitas ini berupaya untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel yang diinginkan. Validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikannya dengan variabel atau konsep yang diukur. Pengujian validitas mencakup beberapa jenis pengujian instrumen, di antaranya yang pertama validitas konten, di mana pengujian validitas isi melibatkan evaluasi kesesuaian antara instrumen yang dirancang dengan variabel atau konsep yang akan diukur. Mengenai ketepatan isi suatu alat ukur, misalnya dapat diketahui dengan menelaah materi, bahan alat ukur, dan penelitian yang representatif. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam pengujian reliabilitas statistik, sejumlah prosedur dilakukan oleh peneliti. Berikut langkah-langkah pemeriksaannya. Yang pertama, tentukan jenis keandalan. Beberapa jenis reliabilitas dapat diukur, di antara lain reliabilitas uji paralel, reliabilitas uji Spilthoff, reliabilitas koefisien Alpha-Kronbach, dan lain-lain. Menentukan jenis reliabilitas berdasarkan alat ukur yang akan diuji sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan reliabilitas instrumen secara akurat. Mengidentifikasi populasi atau sampel. Menentukan populasi sampel atau subjek uji sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mewakili populasi yang lebih besar. Pengambilan sampel yang acak dan representatif sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil uji reliabilitas. Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan ujian tertulis. Data yang dikumpulkan harus berasal dari seluruh populasi sampel dan dikumpulkan dalam kondisi yang identik. Dalam proses pengumpulan data ini, Anda dapat menyesuaikan penelitian Anda dengan teknik pengumpulan data yang ingin Anda gunakan. Menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang dianggap paling sesuai dengan jenis penelitian. Nah, selanjutnya analisis data. Data yang dikumpulkan harus dianalisis dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan jenis reliabilitas yang diukur. Dapat menggunakan teknik analisis data kualitatif atau kuantitatif, tetapi koefisien korelasi adalah teknik statistik yang paling umum digunakan dalam uji reliabilitas. Evaluasi hasil. Setelah data dianalisis,
Hasilnya harus diinterpretasikan untuk menentukan akurasi instrumen. Hasil tes yang bagus untuk reliabilitas biasanya menunjukkan koefisien korelasi yang tinggi dan positif antara skor tes awal dan ulangan. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan angket kuesioner tertutup untuk mengumpulkan datanya. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau item yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sikap, pengalaman, dan pendapat responden. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Selain riset pasar, kuesioner sering digunakan dalam ilmu sosial dan kesehatan. Misalnya, perusahaan yang meminta umpan balik tentang interaksi layanan pelanggan baru-baru ini, atau psikolog yang menggunakan kuesioner untuk menyelidiki persepsi risiko kesehatan. Metode analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis korelasional. Korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel, sedangkan korelasi yang rendah menunjukkan hubungan yang lemah. Dalam riset pasar, data kuantitatif yang dikumpulkan melalui metode seperti survei dan jajak pendapat langsung dianalisis menggunakan analisis korelasi. Mereka berusaha untuk menentukan hubungan, pola, hubungan yang signifikan, dan tren antara dua variabel atau kumpulan data. Definisi operasional konsep. Engagement yang akan dikaji adalah like dan komentar pada postingan-postingan akun @dosen kecantikan. Endorsement yang akan dikaji adalah postingan-postingan TikTok oleh akun @dosen kecantikan yang di dalamnya melibatkan unsur endorsement produk lain oleh akun tersebut. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama ada waktu. Penelitian ini akan memakan waktu yang rentangnya tidak bisa ditentukan secara konkret karena sampelnya dikumpulkan secara sukarela. Artinya, ada kemungkinan penelitian ini bisa selesai cepat atau lambat, tergantung kapan jumlah responden kuesionernya mencapai angka 400 responden. Rentang waktu paling cepat yang bisa diperkirakan peneliti adalah 1 bulan untuk mencapai 400 responden. Biaya dan teknis. Penelitian ini memerlukan sumber daya finansial untuk akses internet dan perangkat yang memadai untuk melakukan analisis statistik 400 data. Keterbatasan cakupan. Terbatasnya waktu dan biaya yang tersedia bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini akhirnya membuat peneliti terbatas hanya pada mencari hubungan antara kedua variabel tersebut. Akan lebih bermakna jika peneliti bisa mencari motif para follower terlibat berinteraksi dengan akun @dosen kecantikan. Namun, untuk bisa melakukan hal tersebut, peneliti memerlukan waktu dan sumber daya lebih untuk menyelenggarakan penelitian mixed method. Sekian presentasi dari mini skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.